Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di video kali ini saya akan mereview bab 1 dari salah satu mahasiswa bimbingan saya, Novi Artamelia. Ini saya review supaya teman-teman yang lainnya, bimbingan tugas akhir saya yang lainnya, bisa mengambil pelajaran dan tidak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya dan melakukan yang memang seharusnya dilakukan, gitu ya, untuk penulisan terutama untuk latar belakang. Nah, ini judulnya pengaruh perusahaan, nilai saham, bla bla bla, sampai 2017-2021. Yang pertama untuk penulisan judul, ini buat segitiga terbalik, ya. Ini kan belum segitiga terbalik ini. Pertama, jangan seperti ini ya. Nanti dicek juga di laporan ini ya, di panduan itu untuk judul harus berapa, ukurannya berapa, lalu untuk penulisan judul itu paling penting harus membuat segitiga terbalik, itu dulu yang harus kalian lakukan gitu ya. Sebentar, ini pada perusahaan. Nah, ini bisa kalian buat seperti sini saja. Jadi jangan terlalu panjang gitu ya kan. Nah, keterangannya aja yang panjang. Oke, berarti judulnya seperti ini juga bisa ya. Jadi bisa langsung ada kalimatnya, bank umum konvensional yang terdaftar menjadi judul. Kalau udah dalam kurung ini bukan judul ya. Jadi ini keterangan. Ya, ini keterangan. Di sini cukup cukup begini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi kalau udah terlalu panjang sampai 3 sampai 4 baris yang tadi, seperti ini kan tadi, nah, ini udah terlalu panjang, ya minimal 3 baris lah. Cari caranya untuk membuat seperti ini saja, ya. Ini nanti sesuaikan saja dengan apa namanya, panduannya. Nah, ini salah satu cara saya melihat kalian menggunakan Word itu sebagai mesin ketik atau bukan. Pertama adalah ini ada kita harus tahu, nah ini seperti ini. Kalau di Mac, kalau nggak di Windows saya nggak tahu ya. Di Mac itu supaya satu halaman kita ubah atas-atasnya ini. Terus seperti ini kan tadi, nah dia nyangkut ya, ada ini masih nih. Saya beri tanda kuning ini. Kita harus enter lagi. Nah, supaya tidak melakukan enter-enter berulang, jadi walaupun atas-atasnya kita ubah gitu ya. Ini ya tadi ya. Kita ubah banyak gitu. Di atasnya kita ubah. Nah, ininya terikut kan dia akan ke atas lagi. Ini kita di layout, bricks, next page. Nah, dia sudah tidak. Jadi mau di atas ini kita hapus seperti ini, dia tidak akan ikut naik yang di bawah. Tetap di halaman 2. Salah satu triknya. Jadi tinggal diturunkan sampai batasnya di bawah. Nah, kalau bisa ini digeser dulu. Oke, ini masih salah ya, nanti silakan diperbaiki. Siapa? Novia. Saya beri tanda kuning. Sama ini bisa dikasih back break, next back. Nomor persetujuan ini seharusnya di bold ya, di bold.
Ini juga kan, ini belum ada NIP-nya, hati-hati. Nanti kalian dimarahi ketua jurusan. Untuk awal nanti, ya sebenarnya ini nggak perlu ya, halaman pengesahan, nomor persetujuan ini nanti dulu, nggak usah dibuat dulu, nggak apa-apa. Saya mau lihat latar belakangnya dulu lah. Kalau sudah sekalian mau dibuat ya juga nggak masalah. Nah ini usahakan jangan pakai spasi-spasi, titik-titik gitu ya, tapi pakai tab. Nah, atau langsung CTRL-E, ya, ini kan kelihatan. Saya bisa tahu di mana kalian melakukan spasi, kalian mau kasih spasi seperti ini, itu terlihat ya di Word. Jadi jangan membuat hal sesuatu yang mudah dengan caranya, dengan fitur-fitur yang ada di Word, kalian bikin sulit. Ini malah sudah ada moto. Moto itu moto, double T. Nanti saja, nggak masalah. Nah, tapi itu tadi ya, supaya kalian tidak merepotkan diri sendiri. Kalau kalian edit atasnya, nanti bawahnya harus kita sesuaikan, ya pakai ini, Nextpack. Ya, itu supaya caranya di bawahnya tidak terikut. Oke, ini sudah menggunakan heading, oke. Oke, belum ada daftar isi. Sudah heading, tapi headingnya cuma bab 1. Pendahuluannya juga seharusnya menjadi heading 1. Ya. Lalu latar belakang, oke. Latar belakang heading 2, oke. Ya, ini udah benar ya penulisannya. Tata tulisnya benar sudah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengutip. Ya. Kutipan yang seperti ini disebut dengan kutipan langsung. Penting teori. Ini salah ketik lagi. Hati-hati, jangan sampai ada typo. Dalam Sugiono, nah ini pertama ya. Ini adalah kutipan di dalam. Kutipan di dalam ini kalau bisa sebisa mungkin jangan digunakan. Di dalamnya itu yang ini. Dalam Sugiono. Sebenarnya yang mau dikutip itu kan ini ya. Saya kasih spasi dulu. Oke, kutipannya kan sebenarnya ini ya. Yang ini. Tapi yang menyatakan pertama kali adalah American Accounting Association Statement of Basic Accounting Theory. Nah, tetapi di dalam tulisannya Sugiono gitu ya. Hal yang pertama kesalahan di sini adalah di sini seharusnya ada tahunnya. Tahun. Menurut American Accounting tahun berapa dalam Sugiono itu baru boleh. Ya. Di Sugiono menyatakan. Ini harus ada kata menyatakan. Karena ini kutipan langsung. Banyak kesalahan ini di kutipan ini. Pertama tidak ada tahunnya. Jadi kan kutipan itu ada dua macam. Kutipan langsung atau kutipan di dalam seperti ini. Kutipan di dalam seperti ini artinya ahli pertama itu disebutkan sebelum kata dalam. Sugiono ini artinya mengutip pendapat si American Accounting ini. Nah, itu harus ada tahunnya sebenarnya. Dalam Sugiono. Ini tapi kalau bisa mahasiswa yang lain melakukan kutipan di dalam seperti ini hanya boleh 1 atau 2. Ya, tidak boleh banyak-banyak. Saya minta kalian mengutip dari penulis pertamanya. Ya, penulis pertamanya, bukan mengutip seperti ini. Banyak di dalam, kebanyakan di dalam. Yang kedua, ini kutipan langsung. Karena dia langsung mengutip kalimatnya si American Accounting Association tanpa mengubah sedikit pun.
tanpa menyimpulkan, tanpa mengubah dengan kata-katanya sendiri. Jadi ini kalimat kutipan langsung yang tidak mengubah sama sekali. Ditandai dengan tanda petik. Nah, ini cara mengutipnya seperti ini. Ketengahkan. Nah, seperti ini. Bukan diketengahkan, begini. Dan ini spasinya kalau tidak salah spasi 1. Coba dicek lagi di buku panduan. Cara mengutip ada di situ. Ya. Kalau nggak salah begini tata tulisnya. Ya. Akuntansi ini apa akuntansi? Jadi typo ya. Pertama pelajari kutipan. Di buku panduan itu sudah ada cara mengutip. Kalau saya tidak senang ada kutipan seperti ini. Kutipan langsung menggunakan tanda kutip, tanda petik. Langsung saja kutipan yang seperti biasa. Seperti biasa itu semisalkan dengan bahasa kamu sendiri, gitu ya, bahasa kalian sendiri. Misalkan American Accounting tahunnya berapa dalam menyatakan bahwa tidak perlu kalimat langsungnya seperti ini. Langsung aja kesimpulannya bahwa ini kan bisa ini langsung. Nah, akuntansi adalah proses mengidentifikasi menggunakan. Ya, untuk kutipan juga sama. Saya minta 5 tahun terakhir. Jadi jangan sampai kalian kutipannya terlalu jauh. Ini Sugiono 2015. Ya, jadi ini kesalahannya cukup banyak tadi kutipan di sini. Penulis pertamanya, Pak ahlinya tidak ada tahunnya, dan Sugiononya lebih dari 5 tahun, dan menggunakan kata dalam, kutipan dalam, lalu menyatakan bahwanya kutipan langsungnya. Ya, saya nggak terlalu suka kutipan langsung seperti itu. Isi sekarang. Isi paragraf pertama, kalian ini Novia sudah menjelaskan era globalisasi terlebih dahulu. Paling banyak kemajuan yang sangat pesat. Sehingga, nah ini. Ada kalimat yang harus menggunakan koma. Ya. Selalu pasti setelah kata itu ada komanya. Gitu ya. Jadi ada komanya. Kata-kata sehingga, akan tetapi, lalu tetapi, namun, itu pasti ada setelahnya ada tanda koma. Ya. Nanti silakan dicek lagi. Adanya akuntansi maka akan dapat memasukkan laporan keuangan yang penting baik-baik terkenal. Saya harap ini kalimatnya bukan kopas ya, jadi sudah diparafrase. Sebaiknya lengkap, akurat, dan dapat diandalkan. Oke, ini kan muncul kalimat ini seharusnya. Ini harusnya ada kutipan di sini. Kenapa saya bilang ada kutipan? Kutipannya misalkan siapa yang menyatakan ini kopi dari siapa. Misalkan kutipannya Sto Finanto. Nama yang ditampilkan adalah Finanto, nama belakang disertai tahun. Ya, itu kutipan begini. Ini paling sering kutipan yang paling umum dilakukan cara mengutip. Yang di atas yang Sugiono ini agak jarang. Ya. Nah, ini kenapa saya bilang ini harusnya ada kutipan, karena di sini sebaiknya lengkap, akurat, dan dapat diandalkan. Ini tidak akan muncul dari pemikiran kita sendiri. Ini pasti ada sumbernya. Kenapa sih harus laporan keuangan itu lengkap, akurat, dan dapat diandalkan? Itu harus ada sumbernya. Ya. Ada kalimat yang saya tahu mana yang seharusnya ada sumber, mana yang tidak gitu ya. Karena kalau kita berbicara seperti misalkan dasar hukum, standar, pengertian, seharusnya bagaimana, itu ada kutipannya gitu ya, ada sumbernya. Bagi perusahaan yang sudah go public harus menyampaikan laporan tersebut kepada bursa efek. Coba di ini kayaknya salah deh.
menyampaikan, bukan menyampaikan, tetapi mempublikasikan. Apakah seharusnya perusahaan menyampaikan ke Bursa Efek atau ke IDX? Nah, itu lagi. Ya, coba ini Novia diperjelas, dicari tahu yang benar bagaimana. Nah, ini pengertian perusahaan go public adalah, nah, di sini harusnya ada kutipan tahun. Siapa penulisnya? Dari mana ini? Tidak mungkin dong muncul dari mimpi, tidak kan? Ya, mempublikasikan. Oke, perubahan ekuitas. Nah, ini salah kutipan. Ya, salahnya di mana? Ini semua nama lengkap, seharusnya nama belakangnya saja. Bahwa, kata bahwa itu pasti ada komanya. Kamu kinerja. Nah, ini manajemen laba merupakan kutipan. Nah, muncul lagi kan dalam Scott. Nah, ini nggak mungkin. Ini salah satu ketidakmungkinan. Kutipan dalam itu pasti yang di kedua sini, yang ini, yang saya kasih tanda, saya kasih tanda biru deh. Ini harusnya lebih muda gitu ya. Ini harusnya kalau di sini 2018 ini pasti di atas 2018, 19 atau 20 gitu loh. Ya, penelitian terbarunya ini nggak mungkin. Jangan kebalik. Nah, tapi saya bilang ya, lebih baik kamu cari sumber pertamanya si Scott ini. Saya nggak terlalu suka seperti ini. Karena tidak apa ya, tidak akurat kamu mengambil kutipan seseorang, pendapat ahli di dalam penelitian orang gitu. Padahal kamu bisa mencari kutipan yang aslinya gitu. Ya, itu yang harus dicari. Sama ini juga saya nggak 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 menyarankan ya seperti ini yang tadi sudah saya bilang kutipan langsung. Perataan laba dilakukan dengan tujuan agar dapat menunjukkan kondisi kinerja. Ini juga ya kutipannya salah. Faktor. Nah, ini ada yang kurang di sini ya. Yang pertama kekurangannya adalah tidak ada fenomena yang bisa ditampilkan. Harusnya ada tampilan karena ini apa judulnya ya? Judulnya adalah mana judulnya? Pengaruh ukuran perusahaan, nilai saham, dan finansial terhadap income smoothing. Ini sudah benar. Urutannya pertama adalah sebisa mungkin variabelnya dulu yang akan dijelasin. Ya, di sini sudah masuk tadi kan dari awal globalisasi, masuk pelan-pelan ke perusahaan go public sudah bagus. Tinggal diperbaiki arahnya kutipan-kutipannya, baru masuk ke manajemen laba. Salah satu kegiatan manajemen laba itu income smoothing. Income smoothing itu apa? Sudah bagus di sini. Ya. Nah, baru income smoothing itu nanti dipengaruhi oleh apa saja, gitu kan? Caranya begitu. Nah, tapi tidak ada fenomenanya. Nah, ini fenomenanya harusnya bisa diambil dari variabel Y-nya, tentang manajemen labanya, atau hal-hal yang lain, atau variabel per variabel X-nya, gitu ya. Jadi bisa dikondisikan mana yang terbaik, mana yang terjadi fenomena. Ukuran perusahaan, nilai saham, dan financial average. Oke. Nah, ini ya 2010. Jangan pakai lagi lah. Oke, kutipan aja ini sih. Kutipan-kutipan harus lebih. Ini juga coba lihat nanti kesalahannya apa.
Dwi Damayanti ya, kutipan-kutipannya dulu diperbaiki untuk Novia. Dalam penelitian udah bagus, jadi silahkan yang lain melihat punya Novia. Saya dengan urutannya sudah cukup ini, cukup bagus. Tapi tinggal kutipan, cara mengutip, nah ini ya, mengutip seperti ini kan salah. Cek buku panduan. Saya praktek semakin bisa lakukan suatu perusahaan. Nah, ini benar ya. Jadi kalau kan kemarin sudah saya bilang bahwa fenomena itu bisa berasal dari variabel X dan Y-nya atau dari reset gap ya, fenomena reset gap. Nah, ini dia setelah menjelaskan masing-masing faktor-faktor tadi, yang kurang adalah nah, di sini yang lain variabel ukuran perusahaan, financial leverage itu masih belum dijelaskan secara detail ya, dan faktor nilai saham. Kutipan-kutipan para ahlinya juga kurang jelas. Makanya penjelasan untuk per variabel itu kalau bisa dua paragraf lah ya. Bagaimana pengertiannya dulu paragraf pertama, lalu apa sih variabel X-nya itu? Ini kan variabel X ya. Pertama financial leverage, lalu ukuran perusahaan, baru harga saham. Nah, tambahkan per variabel itu dua paragraf gitu ya, dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Nah, baru dia masuk ke reset gap. Banyak cara ya, mau paragraf setelah kita menjelaskan variabel kita mau langsung begini dalam penelitian, itu juga bisa, atau menyebutkan penelitian terkait dengan variabel X dan Y eh, memiliki banyak hasil penelitian yang berbeda-beda, bisa seperti itu. Jadi silakan dicari mana yang lebih enak, mana yang lebih sesuai dengan pilihan kalian gitu. Dan membuktikan bahwa bahwa ya terhadap nah, setelah menyebutkan ini variabel X dan Y-nya, oke ya, sudah ini saya tandain ini udah benar. Harus dijelaskan. Menurut si Rani dan Kakak dan kawan-kawan ini gimana sih kok bisa, leverage dan ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap praktek perataan laba? Untuk Novia konsisten ya. Kalau kamu menggunakan variable income smoothing, semuanya gunakan kata-kata income smoothing, jangan perataan laba masih ada. Walaupun itu dari penelitian yang orang gitu ya. Sama saja kan perataan laba atau income smoothing. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang lebih besar. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Ada penjelasan seperti ini ya untuk penelitian atau riset gap. Sama yang bawahnya juga tinggal sesuaikan kutipan dan tahun ya. Oke, ini tadi eh, positif, berarti kan bahwa tidak berpengaruh. Oke, leverage dan ukuran perusahaan. Sama berpengaruh positif terhadap praktek. Oke, tidak berpengaruh ya. Nah, sekarang untuk Novia saya minta ini yang positif tambahkan satu lagi penelitian. Jadi minimal untuk yang positif 2 penelitian dijelaskan, yang tidak berpengaruh juga 2 penelitian. Ini boleh ya. Jadi ini riset gap itu boleh positif negatif, penelitian yang hasilnya positif. Ini paragraf ini positif, tambahkan lagi satu penelitian yang positif juga. Bisa kamu tambahkan langsung di sini. Kani Dikaka dan misalkan Vinanto, bisa begini. Hasilnya sama, boleh.
Atau misalkan, penjelasannya berbeda gitu ya. Setelah kalian baca, 2 penjurnalnya berbeda penjelasannya, bisa dibuat paragraf berikutnya gitu ya. Jadi saya minta yang positif 2 dan yang negatif atau tidak berpengaruh juga 2. Boleh yang positif dengan tidak berpengaruh atau positif dengan negatif, boleh, nggak masalah ya. Penting hasilnya berbeda, sama ini juga sama-sama satu penelitian. Oke, ini positif kan ya. Tinggal tambahkan satu penelitian lagi, bisa ditambahkan di dan sini, dan siapa sajalah, boleh. Atau, karena penjelasannya berbeda, buat paragraf lagi. Oke, mungkin itu dulu untuk latar belakang. Tidak tidak terlalu banyak karena memang ini tulisannya sudah mengarah ke hal yang positif ya, positif dalam artian sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tinggal beberapa polesan, polesan itu berarti ya kutipan dan, penambahan-penambahan riset gap. Jadi buat yang belum menulis, untuk latar belakang saya harap untuk riset gap-nya tadi 2 positif, 2 negatif atau tidak berpengaruh, makanya kemarin saya sudah minta kan jurnal-jurnalnya untuk ini, untuk penulisan di bab 1 latar belakang. Untuk Novia silahkan perbaiki yang sudah saya komentari, sekaligus buat saja, di bab 1 ada apa saja itu ya, ada tujuan, rumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi untuk melakukan pengutipan, penulisan, buka, buku panduannya, panduan penulisan tugas akhir. Dan untuk, mmm, revisian dengan saya, yang atas-atas ini nggak perlulah nanti aja ya, asalkan saya sudah lihat ini sudah kalian jadikan heading, sudah bisa saya tahu. Yang satu ini pendahuluan seharusnya juga heading, ya. Jadi tolong, segera dibuat latar belakangnya. Yang mau bimbingan, sebelum bimbingan, tonton dulu video ini dan lakukan. Kalau memang masih belum sesuai dengan apa yang, saya minta, ya nanti dulu, bimbingannya. Buat dulu ya, sesuai dengan apa yang saya minta. Mungkin itu, semoga kalian, semangat ya dalam mengerjakan tugas akhir, karena waktu tetap berjalan, jangan kendor ya, tetap semangat. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.